Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Wilda Dian Alfiera, di podcast Himafi. Satu visi Jaya Himafi. Hari ini kita kedatangan dua narasumber yang ganteng-ganteng abis nih, yaitu ada Kak Fajri Prasetya, selaku Ketua Umum Himafi periode tahun 2022. Halo Kak Fajri. Halo Wilda. Pemateri, mohon maaf, maksud saya narasumber kedua yaitu ada Kak Jaya Hartono selaku Ketua Bidang Eksternal Departemen Pengembangan Organisasi. Halo Kak Jaya. Halo Wilda. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang kuliah daring atau luring. Sudah kita ketahui bersama, seiring meningkatnya kasus COVID-19 dengan varian baru yaitu Omicron yang sudah menyebar luas di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, membuat angka penularan COVID-19 semakin tinggi. Nah, apakah semester genap ini akan dilakukan secara daring atau luring ya? Yuk langsung saja kita tanyakan ke narasumber kita. Yang pertama, aku mau nanya ke Kak Jaya. Menurut Kak Jaya, apakah semester genap ini akan dilakukan secara daring atau luring ya Kak? Kalau menurut saya sendiri masih abu-abu antara daring ataupun luring, dan mengingat kita masih belum ada kepastian atau belum ada informasi yang resmi baik dari pihak pihak dekanat ataupun pihak jurusan, dan mengingat juga kemarin sempat ada pemberitaan mengenai beberapa karyawan di UNED yang terjangkit virus COVID-19. Juga di Kabupaten Jember sendiri mayoritas perharinya juga mengalami angka kenaikan kasus COVID-19. Jadi masih 50-50 lah antara daring atau luring. Seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan yang sama untuk Kak Fajri. Menurut Kak Fajri, apakah semester genap ini akan dilakukan secara daring atau luring, Kak? Terima kasih. Jadi sama ya seperti Jaya. Jadi untuk keputusan dari dekanat dan jurusan itu masih belum pasti. Nah, namun untuk pihak rektorat itu sudah mengeluarkan buku saku terkait panduan luring. Jadi pihak universitas sudah mengimbau teman-teman seluruh Civita Akademika bahwasanya sudah diperbolehkan untuk luring, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti kuota dalam ruangan, terus mematuhi protokol kesehatan, terus pastinya untuk seluruh mahasiswa yang di luar Jember itu pasti harus vaksin minimal 2 dosis dan sudah dites antigen seperti itu, dan masih ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, tetapi untuk pihak dekan fakultas maupun jurusan itu masih belum ada keputusan yang fix seperti itu. Jadi untuk teman-teman mahasiswa mungkin khusus untuk angkatan 2020 dan 2021 sudah dipersiapkan ya, karena kita bentar lagi sudah memasuki kuliah efektif. Jadi jika ada ajakan atau himbauan terkait luring, mahasiswa angkatan 2020 dan 2021 sudah siap dan sudah mempersiapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan luring seperti itu. Baik Kak Fajri, terima kasih ya Kak informasinya. Langsung saja kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua aku tujukan ke Kak Fajri ya. Kak Fajri ini udah pernah ngerasain kuliah secara daring maupun luring. Nah, menurut Kak Fajri ini lebih suka kuliah secara daring atau luring sih Kak? Mohon maaf, suaranya putus-putus. Ulangi ya Kak. Kan Kak Fajri ini udah pernah ngerasain kuliah secara daring maupun luring. Nah, menurut Kak Fajri itu lebih enak mana antara kuliah daring atau kuliah luring? Terima kasih. Kalau disuruh pilih ya, jadi aku milih daring. Karena apa? Kalau kuliah daring itu kita bisa belajar banyak hal. Tidak hanya kita fokus ke kuliah, jadi kita bisa mencari kesibukan yang lain, seperti misal mengikuti kegiatan-kegiatan non-akademik seperti
volunteer, terus mungkin kalau yang ikut organisasi itu bisa disambi ikut kepanitiaan, terus juga nanti misal ada kesibukan di rumah bisa bantu-bantu, misal orang tua lagi kerja apa gitu bisa dibantu. Terus mungkin kalau teman-teman memilih daring daripada luring. Nah, kalau luring kan kita harus benar-benar fokus bahwasanya kita punya tanggung jawab akademik yaitu belajar dan mengikuti kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Jadi kan nggak bisa disambi seperti itu. Terus selain itu untuk kuliah online ini sebenarnya kita diberikan mobilitas yang cukup luas, yang cukup mobilitas yang cukup besar terkait bagaimana sih cara menggunakan ini itu seperti ikut MBKM ini itu bersifat online. Nah, jadi teman-teman tidak perlu ke kampus mitra atau kampus tujuan. Misal dulu Mas itu pernah ikut kegiatan MBKM di universitas, perlu repot-repot ke sana. Wah, sepertinya sudah cukup ya Kak, jawaban dari Kak Fajri sudah sangat memuaskan. Nah, selanjutnya aku mau tanya nih ke Kak Jaya. Kan selama kuliah secara daring ini, banyak sekali mahasiswa termasuk saya yang suka mengeluh bosan karena setiap hari harus berhadapan dengan laptop dan juga gadget. Nah, menurut Kak Jaya, bagaimana sih cara mengatasi rasa jenuh dan juga rasa bosan saat kuliah daring? Oke, sebenarnya kalau untuk mengatasi rasa kejenuhan saat kuliah daring, biasanya ya jangan fokus aja kayak 24 jam kita kuliah terus, jadi harus ada waktu buat istirahat, buat ya kita bisa scroll media sosial ataupun scroll dari konten-konten hiburan buat seneng-seneng dulu, biar nggak terlalu stres di buat kuliah. Dan juga semisal ada waktu weekend kita bisa manfaatin buat liburan ataupun buat organisasi lah. Jadi kita nggak hanya fokus ke satu tujuan, kita harus juga refresh otak lah biar nantinya kita juga nggak jenuh ataupun stres. Itu sih. Oke Kak, terima kasih Kak Jaya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Boleh dong Kak membagikan tips dan trik agar IPK itu tetap stabil atau naik gitu Kak saat kuliah daring ini. Mungkin dari Kak Jaya gimana tips dan triknya? Oke, mungkin kalau tipsnya kayak di strategi lagi antara misal ada mata kuliah praktikum atau tatap muka, strateginya lihat di SKS yang besar yang mana, kita fokusin yang besar. Misal tatap muka yang besar, kita fokus ke tatap muka. Jadi praktikum lapraknya cukup dikerjakan semaksimal lah, dan di tatap muka kita lebih maksimalkan lagi, dan juga kita harus fokus di setiap tugasnya, jangan sampai ada yang telat, dan juga jangan sampai kita nggak ngumpulin. Dan juga pada saat ujian kita fokus juga dan dimaksimalkan, kalau bisa dijawab semua dengan benar, dan kehadiran jangan lupa, kayak 100% jangan pernah kita sampai lupa absen, apalagi sekarang masih daring, masih gampang untuk absen, bisa di mana aja dan bisa menggunakan laptop ataupun HP masing-masing. Seperti itu sih. Oke, pertanyaan yang sama nih untuk Kak Fajri, gimana sih Kak tips dan trik agar IPK kita itu naik atau paling nggak stabil gitu Kak selama kuliah secara daring ini? Oke, terima kasih sebelumnya, mohon maaf ya tadi sempat terputus. Jadi mungkin untuk strategi IPK agar stabil atau naik ya, jadi mungkin ini lebih dipersiapkan lebih awal sih terkait strateginya. Nah mungkin saya itu ini pernah mengalami 2 kejadian ya, yaitu offline sama online, dan itu pasti strateginya juga berbeda. Nah dulu untuk offline itu strateginya yaitu mungkin ini sih lebih belajar lebih giat lagi, terus tugas-tugasnya dipenuhin gitu, terus pokok intinya nggak boleh bolong lah dalam tugas ataupun ini kuis-kuis seperti itu, karena itu nilainya tuh presentasinya cukup besar.
selain dari UTS sama UAS seperti itu. Nah, kalau UTS sama UAS itu kan presentasinya gede juga. Nah, tetapi jangan melupakan terkait nilai-nilai kecil seperti kuis, keaktifan, terus nilai, mungkin kalau ada praktikum ada nilai praktikum, terus mungkin ada nilai-nilai yang lain yang pastinya kita tidak tahu. Bahwasanya setiap dosen itu mempunyai indeks penilaian sendiri-sendiri seperti itu. Ya intinya kita mematuhi peraturan lah yang ada di kelas seperti itu. Pasti nanti insya Allah untuk urusan nilai aman. Mungkin itu untuk offline. Terus kalau online ya ini ya hampir sama. Cuman untuk online ini untuk nilai itu dipermudah insya Allah. Jadi rata-rata teman-teman kalau sudah menginjak ke kuliah online itu rata-rata nilainya bagus. Mungkin ini kebijakan dari rektorat juga ya terkait nilai. Jadi mungkin mahasiswa lebih dipermudah untuk mendapatkan nilai bagus itu. Tetapi jangan dientengkan ya karena untuk online ini pasti ada tugas-tugas yang harus dipenuhi mahasiswa. Jadi ya sama dengan offline sih, tetapi mungkin lebih ditekankan di ujian aja sih. UTS sama UAS itu harus lebih bagus. Kalau urusan tugas sama nilai-nilai yang lain itu ngalir aja, nggak apa-apa. Mungkin itu aja sih terkait strategi dari IPK. Terus mungkin untuk mempertahankan ya, jadi kalian setiap semester itu harus punya target. Jadi misal target ini IPK kalian berapa gitu. Misal semester ini 3,1 gitu. Nah, di semester selanjutnya itu harus punya target harus melebihi 3,1. Itu dengan cara ya seperti tadi, kalian memenuhi tugas-tugas, terus yang kemarin mungkin belajarnya kurang, lebih digiatkan lagi. Mungkin itu saja sih terkait strategi. Oke, terima kasih Kak Fajri. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Mungkin pesan dari Kak Jaya dan juga Kak Fajri untuk mahasiswa fisika agar tetap semangat untuk menjalani kuliah ke depannya. Silahkan Kak Jaya terlebih dahulu. Oke, mungkin untuk pesan buat mahasiswa fisika, buat tetap semangat aja dan jangan lupa kita harus punya target dalam hidup dan target buat kuliah, dan semoga kita bisa lulus tepat waktu juga, dan jaga kesehatan, stay healthy semuanya, dan semoga kita dapat bertemu kembali di kampus tercinta di jurusan Fisika Fakultas Matematika UNAS Jember. Mungkin itu saja pesan dari saya. Oke, terima kasih Kak Jaya. Mungkin dari Kak Fajri. Oke, mungkin untuk pesan-pesan semua warga fisika ya, baik kakak tingkat dan adik tingkat dan teman-teman seangkatan saya, mungkin sempat melihat video podcast ini ya, tetap di jalur kalian karena bahwasanya kalian sudah terjun di fisika dan kalian tidak boleh goyah dan tetap semangat walaupun kondisinya lagi daring ya, lagi online. Ya doakan aja semester depan kita bisa bertemu kembali di kampus. Kita sudah 2 tahun ya, 2 tahun kita di rumah dan tidak bercengkrama dengan teman-teman. Ya semoga aja kita bisa bertemu ke depannya dan kita bisa belajar bareng lah intinya gitu. Pokok di fisika itu intinya jangan individual karena fisika itu berat. Kalian mikirin fisika itu rumit dan kalian pasti membutuhkan teman. Jadi itu sih pesanku. Terus untuk pesan adik tingkat ya, bahwasanya kalian mungkin masih belum tahu keadaan kampus kalian, ya bisa disempatkan lah, bisa mampir di jurusan kalian di fisika itu seperti apa, biar kalian tuh tahu, oh kampus kalian tuh seperti ini dan jurusan kalian tuh sebagus ini gitu. Terus jangan lupa kalian jangan berfokus ke akademik, kalian juga harus mencoba pengalaman baru, yaitu silahkan bergabung di organisasi Himapi karena organisasi Himapi ini sangat mewadahi kalian dalam bidang akademik maupun non akademik. Jadi kalian kalau minat ikut organisasi, jika ada open recruitment segera mendaftar. Terima kasih. Baik Kak Fajri dan juga Kak Jaya, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast Himapi kali ini. Saya Wilda dan Alfiala pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di podcast Himapi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.